Melihat pergerakan harga emas begitu ya, yang mana mencetak rekor tertinggi sepanjang masanya, sebetulnya apa yang bisa dijadikan catatan menurut point of view dari Anda, Pak Denny? Iya, sebetulnya ada 2 faktor ya. Satu faktor yang mendorong harga naik terus, tapi di lain sisi juga sebetulnya ada yang menahan. Jadi gini, eee, emas itu kan safe haven ya, dia naik ketika ada ketidakpastian ya, baik ekonomi, politik. Nah, kalau dilihat dari pergerakan terakhir, kecenderungan meningkat, saya pikir pasar ngelihat memang ketidakpastiannya ini masih tinggi. Ditelusuri lebih jauh sebetulnya ini karena faktor geopolitik ya, terutama konflik di Timur Tengah. Nah, kalau dilihat dari sisi perkembangan ekonomi sebetulnya ketidakpastian ini sudah mereda dan kita tahu ke depan ini arah siklus ekonomi sedang mengharapkan penurunan suku bunga, yang artinya ekonomi akan didorong untuk tumbuh lebih tinggi karena stabilisasi yang sebetulnya jadi program banyak bank sentral kemarin ya itu kan udah mulai ya membaik gitu ya, ditanda inflasi terakhir di US sudah lebih rendah dari 2,9. Nah, dengan demikian sebetulnya kita mengharapkan pertumbuhan dan juga artinya juga ini ketidakpastian ekonomi ini makin terukur gitu. Nah, cuma dari sisi geopolitik sepertinya lebih dominan sehingga harga emas terkerek naik gitu. Oke, oke. Baik, kalau dari Anda, Bu Elvi, sebetulnya di Pegadaian apa yang kiranya juga bisa menjadi catatan dan juga analisa dan prediksi terkait pergerakan harga emas beberapa waktu ke belakang ini, Bu Elvi? Iya, terkait dengan, harga emas ini memang, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang disampaikan oleh Pak Didi tadi, kondisi geopolitik yang, makin memanas ya, dengan dibunuhnya, pemimpin Hamas gitu pada tanggal 31 Juli lalu mendongkrak atau mengapresiasi harga emas. Di sisi yang lain, bank sentral di beberapa negara juga meningkatkan cadangan devisa dan dari data World Gold Council gitu ya, Turki, China, India itu termasuk, yang meningkatkan jumlah cadangan emasnya di bank sentral. Di sisi yang lain kemarin statement dari Jerome Powell, yang akan menurunkan suku bunga yang, di tanggal 17 sampai 18 September itu, ini juga memberikan dampak kepada para investor ya, terutama mempengaruhi kesempatan dan investasi dalam bentuk emas. Kemudian dari Pegadaian sendiri gini ya, terkait dengan, pendorong kenaikan ini tentu dari sisi, demand and supply juga cukup mempengaruhi. Tadi seperti saya sampaikan secara global ternyata memang, di, berbagai bank sentral ini menambah cadangan suku bunga termasuk, isu terkait BRICS dan negara-negara yang bergabung di antaranya adalah Unit Emirat Arab, Saudi, Mesir, Ethiopia, dan beberapa negara lain yang bergabung ini juga saya semakin melihatnya semakin banyak yang akan menambah cadangan devisa dalam bentuk di bank sentralnya gitu, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Denny. Pak Denny, banyak juga narasi yang melihat dan analisa begitu ya, memproyeksi bahwa harga emas bisa saja tembus ke level 3.000 per troy ounce ya, walaupun saat ini masih di kisaran 2.500-an per troy ounce ya. Apakah Anda juga melihat hal tersebut? Emas akan bergerak menuju level 3.000-nya, Pak Denny? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari faktor pendorongnya, kemungkinan ke sana ada ya. Ya, terutama juga digerakkan oleh faktor geopolitik, itu yang saya pikir paling penting. Dan juga tadi dari sisi permintaan, memang setelah COVID ini ada kecenderungan bank sentral mengakumulasi cadangan devisanya dalam bentuk emas. Jadi dari sisi permintaan, walaupun ini juga agak terkait geopolitik juga karena biasanya tuh negara mengakumulasi emas itu ya antisipasi perang gitu. Jadi tanda-tanda bahwa eskalasi bisa terjadi kapan saja tuh ada gitu ya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan ekonomi ya, saya pikir dengan membaiknya ekonomi seharusnya investasi yang lebih menarik atau menguntungkan itu nanti akan bergeser yaitu ke equity ya. Karena kan kalau ekonomi tumbuh berarti di sana ada pertumbuhan penjualan dan tentu di sana ada profit yang kemudian dividen ya dibagikan ke pemegang saham. Nah, ini saya pikir terakhir ini memang ada anomali ya, terutama juga disebabkan tadi faktor geopolitik yang
makin memanas, tapi di lain sisi juga ekonomi ini sebetulnya tren ke depannya harusnya membaik. Oke, oke, baik. Anda lihat begitu dari berbagai sisi. Kalau dari Anda, Bu Elvi, apakah Anda juga melihat bahwa memang untuk proyeksi emas dengan narasi hingga mencapai angka 3.000-nya ini akan tertempuh begitu ya dalam waktu dekat ini? Apakah Anda sepakat dengan narasi demikian, Bu Elvi? Ya, terkait dengan narasi berbagai analis gitu ya, menyampaikan bahkan ada yang sampai ke 3.500 gitu, menyentuh di 3.500 di akhir tahun 2025 gitu. Kemungkinan itu masih ada ketika gitu uncertainty dan risiko geopolitik ini makin meningkat, ketika belum ada tanda-tanda penurunan perang di Israel, kemudian Iran gitu. Kemungkinan itu masih ada, tetapi kalau melihat pertumbuhan ke depan gitu ya, banyak analis market yang menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 itu akan semakin membaik gitu. Lalu kemungkinan apakah emas akan menurun atau melandai ini tentu dipengaruhi oleh berbagai pihak. Salah satunya terkait dengan suku bunga. Kalau suku bunga itu semakin turun, kemungkinan emas akan stabil bahkan bisa naik. Tetapi ketika suku bunga itu the Fed US itu masih posisi yang bertahan, bisa jadi emas itu akan menurun. Kurang lebih demikian, Mas. Oke, oke, baik. Lalu Bu Elvi, kiranya peluang apa yang juga bisa dimanfaatkan begitu ya dari kondisi yang terjadi saat ini, Bu Elvi? Ya, peluang yang dihadapi yang bisa dimanfaatkan saat ini gitu ya, di mana emas itu memang kalau dilihat gitu ya, emas ini tahan inflasi. Dari berbagai resesi yang ada gitu, mulai tahun 2008, 2018, kemudian kemarin COVID, itu emas menunjukkan ketangguhannya gitu untuk bisa menjadi salah satu portofolio safe haven, instrumen investasi gitu. Kemudian di sisi yang lain gitu, emas ini juga mudah untuk ditransaksikan, baik secara tradisional gitu melalui di toko-toko, kemudian di Galeri 24 atau bahkan secara digital gitu ya, itu juga mudah ditransaksikan. Berbagai platform menawarkan investasi emas. Kemudian di sisi yang lain, emas ini juga mudah untuk dibawa, mudah untuk disimpan gitu, termasuk liquid. Di dalamnya bisa jual beli bahkan bisa digadaikan dengan mudah gitu. Nah, ini juga menjadi potensi untuk pegadaian atau industri jasa keuangan yang berbasis gade gitu. Ini menjadi potensi untuk bisa dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kinerjanya.